Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat seakan semua jalan tertutup, dan apapun yang kamu lakukan tidak membawa hasil yang kamu harapkan? Mungkin saat itu bukan hidup yang salah, melainkan hatimu yang belum ikhlas menerima segala ketentuan. Ikhlas bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi sebuah seni melepas sambil tetap berjuang. Ikhlas adalah pintu rahasia menuju ketenangan, kekuatan, dan perubahan besar dalam hidupmu. Jika hatimu ikhlas, maka jalan yang tadinya gelap akan mulai menampakkan cahaya. Jika hatimu ikhlas, maka beban yang terasa berat akan berubah menjadi pelajaran yang penuh makna. Dan jika hatimu ikhlas, maka hidupmu tidak lagi sama. Inilah kisah tentang bagaimana keikhlasan bisa mengubah segalanya. Ikhlas adalah kata sederhana yang sering kita dengar, tetapi sangat sulit untuk benar-benar kita jalani. Banyak orang mengira ikhlas hanya tentang pasrah, padahal ikhlas lebih dalam dari itu. Ikhlas berarti menerima apa yang terjadi dengan lapang dada, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan, dan tanpa menuntut balasan apapun dari manusia. Ketika kita ikhlas, hati kita menjadi ringan, pikiran kita menjadi tenang, dan langkah kita terasa lebih mantap. Namun, apakah mudah untuk ikhlas? Tentu saja tidak. Saat kehilangan sesuatu yang kita cintai, ikhlas terasa mustahil. Saat doa-doa belum terkabul, ikhlas akan menjadi beban. Saat orang lain menyakiti kita, ikhlas seringkali menjadi kata yang sulit diterima. Tetapi justru disitulah letak keindahannya, karena ikhlas bukan datang dari pikiran, melainkan dari hati yang mau belajar menerima. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Justru ikhlas memberi kita kekuatan untuk berusaha lebih tulus, tanpa terikat pada hasil. Saat kita bekerja keras dengan ikhlas, kita tidak lagi tertekan oleh kegagalan. Kita sadar, tugas kita hanyalah berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya adalah urusan Allah. Dengan cara itu, ikhlas melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang yang ikhlas akan terlihat berbeda. Wajahnya lebih teduh, ucapannya lebih menenangkan, dan tindakannya lebih bijak. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ia tidak lagi iri, karena hatinya sudah cukup dengan apa yang ia miliki. Ia tidak lagi mudah marah, karena ia tahu semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan sabar. Ikhlas juga mengajarkan kita tentang melepaskan sesuatu yang bukan milik kita, melepaskan luka yang terus kita simpan, melepaskan orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal di hidup kita. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan merelakan tanpa dendam, tanpa sakit hati. Saat kita bisa melepaskan dengan ikhlas, hati kita akan terbuka untuk menerima hal-hal baru yang lebih baik. Namun perjalanan menuju ikhlas bukanlah perjalanan sehari. Ia adalah latihan seumur hidup. Ada kalanya kita merasa sudah ikhlas, tetapi ketika diuji lagi, hati kita kembali bergejolak. Itu wajar, karena ikhlas adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Setiap ujian hidup akan selalu mengingatkan kita untuk belajar ikhlas lagi dan lagi. Dan inilah yang harus kita sadari. Ikhlas bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, melainkan juga dengan diri sendiri. Ikhlas menerima kekurangan kita, ikhlas menerima kesalahan masa lalu, ikhlas menerima bahwa kita manusia yang penuh keterbatasan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih ringan tanpa beban rasa bersalah yang terus menghantui. Maka mulailah dari sekarang untuk belajar ikhlas. Ikhlas atas apa yang sudah pergi, ikhlas atas apa yang tidak jadi milikmu, ikhlas atas doa yang belum terkabul. Karena dengan ikhlas, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu mendapatkan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih tenang, dan hidup yang lebih indah. Ketika hati belajar ikhlas, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Beban yang sebelumnya terasa berat perlahan akan terasa ringan. Hati yang tadinya penuh resah akan berganti dengan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena ikhlas mampu menenangkan gelombang yang berkecamuk di dalam jiwa. Bayangkan sebuah lautan yang tenang tanpa ombak besar yang menghantam. Begitulah hati orang yang ikhlas. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh badai masalah, karena ia percaya bahwa setiap masalah sudah ditakar sesuai kekuatan dirinya. Ia yakin bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Keyakinan itu yang membuat hatinya tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang kacau. Ketenangan yang lahir dari ikhlas bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Justru masalah akan tetap datang, bahkan mungkin lebih berat dari sebelumnya. Tetapi bedanya, orang yang ikhlas tidak lagi melihat masalah sebagai musuh. Ia melihat masalah sebagai guru, sebagai jalan untuk belajar, sebagai jembatan menuju kedewasaan. Orang yang ikhlas akan berkata dalam hatinya, ini semua sudah bagian dari takdir. Tugasku hanya menjalani dengan sabar. Selebihnya, biarlah Allah yang mengatur. Dengan kalimat sederhana itu, beban yang menghimpitnya pun terasa lebih mudah dijalani. Ikhlas membuat kita berhenti mengeluh, karena setiap keluhan
hanya akan menambah beban, bukan meringankan. Saat kita ikhlas, kita memilih diam dalam sabar daripada mengeluh tanpa henti. Kita memilih berdoa dalam tenang daripada menjerit dalam gelisah. Dan disitulah kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Hati yang ikhlas juga membuat kita lebih mudah memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Kita sadar bahwa semua orang bisa berbuat salah termasuk kita. Maka daripada menyimpan dendam, lebih baik melepas dengan ikhlas, karena dendam hanya akan membakar hati kita sendiri, sementara ikhlas memadamkan apinya dan menyembuhkan luka yang ada. Ada banyak orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya penuh keresahan karena belum bisa ikhlas. Mereka tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis dalam diam. Mereka punya segalanya, tetapi masih merasa kosong. Dan ada pula orang yang hidup sederhana, bahkan kekurangan, tetapi hatinya selalu tenang. Bedanya ada pada satu hal, keikhlasan. Ikhlas membuat tidur kita lebih nyenyak. Ikhlas membuat langkah kita lebih ringan. Ikhlas membuat wajah kita lebih berseri, bukan karena tanpa masalah, tetapi karena kita tidak lagi mengikat hati pada masalah itu. Kita melepaskan, menyerahkan, dan mempercayakan semuanya pada Allah. Maka jika kamu ingin hidup yang damai, mulailah dari hatimu sendiri. Belajarlah ikhlas dalam hal-hal kecil. Ikhlas saat kehilangan barang, ikhlas saat rencana tidak berjalan, ikhlas saat seseorang tidak menepati janji. Karena dari ikhlas kecil, kamu akan dilatih untuk ikhlas dalam hal besar. Dan percayalah, ketika hatimu sudah tenang, seluruh hidupmu akan berubah. Energi positif akan lebih mudah mengalir. Orang-orang pun akan lebih nyaman berada di dekatmu. Hidupmu akan terasa lebih indah, meski sederhana. Semua itu bermula dari satu hal, ikhlas. Kehilangan adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup manusia. Kehilangan seseorang yang kita sayangi, kehilangan harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, kehilangan kesempatan yang sudah kita perjuangkan, semua itu meninggalkan luka yang tidak mudah disembuhkan. Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang Allah titipkan. Dan kunci untuk melewati kehilangan itu adalah keikhlasan. Saat kita kehilangan, wajar bila hati kita hancur. Wajar bila air mata mengalir tanpa henti. Wajar bila kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi setelah semua kesedihan itu, kita harus belajar merelakan. Karena semakin kita menolak kenyataan, semakin berat luka itu terasa. Sementara dengan ikhlas, luka perlahan akan sembuh, meski meninggalkan bekas yang mendewasakan. Ikhlas dalam kehilangan berarti percaya bahwa apapun yang pergi memang bukan untuk kita. Jika seseorang meninggalkanmu, itu karena Allah sudah menyiapkan orang lain yang lebih baik untuk menemanimu. Jika harta hilang, itu karena Allah ingin mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada benda, melainkan pada hati yang bersyukur. Jika kesempatan tidak jadi milikmu, itu karena ada jalan lain yang lebih sesuai dengan takdirmu. Banyak orang terjebak dalam kehilangan karena hatinya enggan melepas. Ia terus memikirkan masa lalu, terus menyimpan penyesalan, terus berharap sesuatu yang sebenarnya sudah tertutup. Padahal semakin kita menggenggam, semakin sakit rasanya. Baru ketika kita mau melepaskan, kita akan merasakan kelegaan. Melepaskan tidak berarti melupakan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan adalah menerima kenyataan bahwa sesuatu itu memang bukan lagi bagian dari hidup kita. Dan dengan keikhlasan, kita bisa tetap mendoakan yang hilang dengan tenang, tanpa menyiksa diri sendiri. Orang yang ikhlas dalam kehilangan akan lebih cepat bangkit. Ia tidak akan tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Ia belajar dari pengalaman, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih kuat. Kehilangan yang awalnya menyakitkan berubah menjadi guru yang penuh hikmah. Ikhlas dalam kehilangan juga mengajarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita di dunia ini. Semua hanya titipan, semua hanya sementara. Orang tua, pasangan, anak, sahabat, harta, jabatan, semuanya bisa pergi kapan saja. Saat kita menyadari ini, kita akan lebih siap menghadapi perpisahan. Dan justru karena semua hanya titipan, kita harus menjaganya sebaik mungkin selagi masih ada. Kita mencintai tanpa berlebihan, kita memiliki tanpa terlalu terikat, kita menikmati tanpa takut kehilangan. Karena kita tahu, pada akhirnya semua akan kembali pada pemilik sejati. Kehilangan yang kita alami hari ini mungkin terasa seperti akhir dunia, tetapi suatu saat nanti, kita akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku kuat melewati itu semua. Itulah kekuatan ikhlas. Ia tidak menghapus kesedihan seketika, tetapi ia memberikan kekuatan untuk bertahan. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tanganmu agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Jangan benci kehilangan, karena ia adalah cara Allah melatih hatimu agar lebih dewasa dan lebih bijak. Dan jangan lari dari kehilangan,
karena ia adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani dengan ikhlas. Maka jika hari ini kamu sedang kehilangan, percayalah bahwa itu bukan akhir. Itu hanyalah bab yang menutup agar bab baru bisa dibuka. Relakan dengan ikhlas, lepaskan dengan doa, dan sambut masa depan dengan harapan baru. Karena hidup akan terus berjalan, dan hatimu akan semakin kuat setiap kali kamu belajar ikhlas. Hidup adalah perjuangan. Setiap hari kita berjuang untuk bertahan, berjuang untuk meraih mimpi, berjuang untuk membuat orang-orang yang kita cintai bahagia. Tetapi seringkali, perjuangan itu terasa melelahkan. Kita sudah berusaha keras, tetapi hasil yang kita dapat tidak sesuai harapan. Kita sudah bekerja siang dan malam, tetapi rezeki terasa sempit. Kita sudah belajar tanpa henti, tetapi nilai tidak seindah yang diinginkan. Di titik itu, banyak orang merasa ingin menyerah. Namun, disinilah ikhlas memainkan peran penting. Ikhlas dalam perjuangan berarti tetap berusaha dengan sanggup-songga sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ikhlas membuat langkah kita lebih ringan karena kita tidak lagi terikat pada angka, jabatan, atau pujian. Kita hanya fokus menjalani proses tanpa terlalu terbebani oleh hasil. Orang yang ikhlas dalam perjuangan tidak akan mudah putus asa. Ketika gagal, ia tidak berhenti. Ia berkata dalam hatinya, "Aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepada Allah." Dengan begitu, ia bisa bangkit lagi, mencoba lagi, dan terus melangkah tanpa kehilangan semangat. Ikhlas membuat kita memahami bahwa perjuangan bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Sementara orang yang ikhlas akan terus berjalan, meski perlahan. Ia mengerti bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Ia percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil selama ia tidak berhenti. Ikhlas juga membuat kita lebih tenang ketika melihat pencapaian orang lain. Tanpa ikhlas, kita mudah merasa iri, merasa tertinggal, merasa tidak berharga. Tetapi dengan ikhlas, kita belajar menerima bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kesuksesan orang lain bukan ancaman, melainkan motivasi. Dan Allah tidak pernah keliru dalam membagi rezeki. Ada rezeki yang datang cepat, ada yang datang lambat, ada yang datang melalui jalan yang tidak kita sangka. Semua itu sudah diatur dengan sempurna. Tugas kita hanya berusaha dan tetap ikhlas. Dalam perjuangan, kita juga akan bertemu orang-orang yang meremehkan kita, yang meragukan kemampuan kita, bahkan yang memandang rendah usaha kita. Tanpa ikhlas, kita akan mudah marah, kecewa, dan ingin membuktikan diri. Namun ikhlas mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh suara negatif. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup lakukan yang terbaik dan biarkan hasil yang berbicara. Allah tahu setiap tetes keringat dan setiap usaha kita, meski tidak ada manusia yang melihat. Dan balasan dari Allah jauh lebih adil daripada pujian manusia. Ikhlas juga membuat kita lebih kuat ketika gagal. Kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Banyak orang besar mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Yang membedakan mereka adalah keteguhan hati dan keikhlasan untuk bangkit lagi. Orang yang ikhlas menerima bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ia belajar, memperbaiki diri, dan terus melangkah. Karena ia tahu, selama ia tidak berhenti, kesempatan selalu ada. Perjalanan hidup memang tidak mudah. Ada hari ketika kita merasa sangat lelah, sangat putus asa, dan sangat ingin berhenti. Tetapi ingatlah, selagi kamu masih bernafas, kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Selagi kamu masih bergerak, kamu masih memiliki harapan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu buta terhadap peluang baru. Dan jangan biarkan satu pintu yang tertutup membuatmu lupa bahwa Allah bisa membuka 1000 pintu lain. Ikhlas adalah kunci untuk melewati semua itu. Ikhlas membuat hatimu tetap teguh saat badai datang. Ikhlas membuat langkahmu tetap mantap meski jalannya gelap. Karena orang yang ikhlas tidak berjalan sendirian. Ia berjalan bersama doa, bersama harapan, dan bersama petunjuk Al-Quran yang menuntunnya. Maka teruslah berjuang. Jangan berhenti hanya karena terasa berat. Jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasilnya. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini sedang membentuk masa depanmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa semua proses itu layak dijalani. Ikhlaslah, dan Allah akan cukupkan apa yang memang menjadi takdirmu. Ikhlas juga menjadi kunci dari kebahagiaan sejati. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, pada harta, pada pujian, pada cinta manusia. Namun kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal luar selalu rapuh. Begitu hal itu hilang, kebahagiaan pun ikut pergi. Sebaliknya, orang yang ikhlas menyimpan kebahagiaannya di dalam hati, sehingga apapun yang terjadi di luar, hatinya tetap stabil. Ia tidak bergantung pada pengakuan orang lain,
Ia tidak menunggu dipuji untuk merasa bahagia. Ia tidak menunggu punya segalanya untuk merasa cukup. Karena ia tahu kebahagiaan adalah rasa syukur yang muncul dari hati yang ikhlas. Ikhlas juga membuat kita lebih mudah bersabar. Tanpa ikhlas, kita sering merasa berat menjalani cobaan. Kita bertanya-tanya mengapa hidup terasa tidak adil. Mengapa orang lain lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Namun dengan ikhlas, hati kita menerima bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kita memahami bahwa cobaan datang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Dan Allah tidak pernah memberikan ujian yang melampaui kemampuan hambanya. Dan dengan ikhlas kita lebih mudah melihat sisi positif dari keadaan yang sulit. Kegagalan menjadi pelajaran, kesedihan menjadi pengingat, ujian menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap kehilangan menjadi proses pendewasaan yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk tidak memaksa sesuatu yang bukan takdir kita. Banyak orang tersiksa karena memaksakan hubungan yang sudah tidak sehat, memaksakan pekerjaan yang tidak lagi membuatnya berkembang, atau memaksakan mimpi yang sebenarnya bukan untuknya. Ikhlas mengajarkan kita untuk memahami tanda-tanda Allah. Ketika pintu terus tertutup, mungkin itu bukan jalan kita. Ketika sesuatu semakin menjauh, mungkin itu memang bukan rezeki kita. Dengan ikhlas, kita berhenti memaksa dan mulai percaya bahwa Allah sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Dan seringkali, apa yang kita kira sebagai kehilangan justru merupakan penyelamatan. Ikhlas juga membuat hati kita lebih damai dalam menghadapi manusia. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi merasa perlu membalas setiap perlakuan buruk. Kita memilih untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas mendapatkan kedamaian. Memaafkan adalah bentuk ikhlas tertinggi. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban yang selama ini menekan dada kita. Kita merdeka dari rasa sakit masa lalu, dan kita membuka ruang baru dalam hati untuk hal-hal yang lebih baik. Ikhlas juga membuat kita lebih bersyukur. Tanpa ikhlas, kita selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Namun dengan ikhlas, hal-hal kecil pun terasa cukup untuk membahagiakan kita. Senyum orang tua, kesehatan, makanan sederhana, atau sekadar waktu tenang di rumah. Semuanya menjadi nikmat yang luar biasa. Syukur tumbuh dari hati yang ikhlas, dan syukur adalah pintu dari segala kebaikan. Orang yang ikhlas akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Itulah mengapa hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak memikul beban yang tidak perlu. Ia tidak menyimpan kemarahan, tidak menahan dendam, tidak mengikat diri pada hal-hal yang menyakitkan. Ia membiarkan semuanya mengalir, mengikuti alur takdir Allah. Hati yang ikhlas adalah hati yang bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa kecewa yang berlebihan. Ia menjalani hidup apa adanya, sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, orang yang ikhlas akan selalu menemukan kedamaian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kedamaian yang datang dari hubungan yang tulus dengan Allah dan ketundukan pada petunjuk Al-Quran. Itulah yang membuat hidupnya damai, meski penuh ujian. Dan itulah yang membuat langkahnya ringan, meski jalan hidupnya panjang dan berliku. Ikhlas juga mengajarkan kita tentang arti menerima diri sendiri. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka merasa kurang cantik, kurang seksis, kurang pintar, atau kurang beruntung. Padahal setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Ikhlas membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Dengan ikhlas, kita bisa mencintai diri apa adanya, tanpa membenci kekurangan dan tanpa meremehkan kelebihan yang kita punya. Kita belajar menerima bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan tidak selalu berhasil. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita salah, ada waktunya kita gagal. Dan semua itu tidak membuat kita buruk, tetapi membuat kita manusia. Ikhlas membuat kita lebih lembut kepada diri sendiri. Kita tidak lagi menghukum diri atas masa lalu. Kita tidak lagi menyalahkan diri atas kegagalan yang sudah terjadi. Kita memilih untuk memeluk diri sendiri dengan kasih sayang dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sedang belajar." Karena pada akhirnya, yang paling membutuhkan pengertian dari kita adalah diri kita sendiri. Ikhlas juga membuat kita mampu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Terkadang kita terlalu fokus pada satu luka, satu masalah, atau satu kegagalan, hingga lupa bahwa hidup ini jauh lebih besar dari itu. Kita lupa bahwa setelah hujan selalu ada pelangi, setelah malam selalu ada pagi. Dengan ikhlas, kita mulai memahami bahwa setiap kejadian, baik maupun buruk, memiliki perannya dalam membentuk diri kita. Tidak ada yang sia-sia.
Setiap air mata membangun keteguhan, setiap luka mengajarkan kebijaksanaan, setiap kehilangan mendekatkan kita kepada Allah, dan setiap proses, meski pahit, menyiapkan kita untuk sesuatu yang telah tertulis dalam takdir. Ikhlas juga membuat perjalanan spiritual kita semakin dalam. Kita tidak lagi beribadah karena ingin dilihat baik oleh manusia, tetapi karena ingin dekat dengan Allah. Kita tidak lagi berharap dunia memuji kita. Cukup Allah yang ridha kepada kita. Kita mengikuti petunjuk Al-Quran bukan karena terpaksa, tetapi karena memahami bahwa itulah jalan terbaik untuk menuntun hati. Dengan ikhlas, ibadah terasa lebih ringan, doa terasa lebih tulus, dan hati terasa lebih dekat dengan Allah. Bahkan ketika tidak ada manusia yang menemani, hati yang ikhlas adalah hati yang selalu tahu jalan pulang, kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, kembali ketika bahagia, kembali ketika sedih, kembali ketika bingung, kembali ketika tersesat, dan selama hati kembali kepada Allah, hidup tidak akan pernah benar-benar gelap. Ikhlas adalah cahaya yang menuntun langkah kita dalam setiap kesulitan. Ia tidak menghilangkan ujian, tetapi memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Ikhlas bukan tentang menyerah, melainkan tentang percaya. Percaya bahwa apapun yang tertulis untuk kita tidak akan salah datang. Percaya bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk hati yang sabar. Percaya bahwa setiap air mata akan diganti dengan kebahagiaan yang setimpal. Dan percaya bahwa selama kita berjalan dengan keikhlasan, kita tidak akan pernah benar-benar sendirian. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat. Banyak orang hidup dalam kecemasan karena takut kehilangan apa yang mereka miliki. Mereka takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan orang yang mereka cintai. Semakin kuat mereka menggenggam, semakin besar pula rasa takut itu. Padahal dunia ini tidak pernah menjanjikan apapun bersifat abadi. Semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan suatu saat akan kembali kepada pemilik aslinya. Dengan ikhlas kita belajar meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Kita bekerja keras, tetapi tidak diperbudak oleh ambisi. Kita mencintai, tetapi tidak terikat hingga lupa bahwa semua bisa pergi kapan saja. Ikhlas membuat kita menerima bahwa apapun yang datang adalah rezeki, dan apapun yang pergi adalah takdir. Dengan pemahaman itu, hidup menjadi jauh lebih tenang. Ikhlas juga menghindarkan kita dari sifat sombong. Ketika kita berhasil, kita tidak merasa bahwa itu murni karena kemampuan kita sendiri. Kita ingat bahwa setiap keberhasilan adalah campur tangan Allah. Tanpa kesehatan dari Allah, kita tidak bisa bekerja. Tanpa kesempatan, kita tidak bisa melangkah. Tanpa pertolongan, kita tidak bisa bertahan. Ikhlas mengajarkan kerendahan hati. Ia membuat kita bersyukur ketika diberi, dan tetap sabar ketika diambil. Dan kerendahan hati inilah yang membuat seseorang dihormati bukan hanya karena ucapannya, tetapi karena keteduhan sikapnya. Ikhlas juga memberi kita ruang untuk tumbuh saat kita tidak terpaku pada rasa sakit, tidak terjebak dalam penyesalan, dan tidak memaksa semua sesuai dengan keinginan kita. Kita membuka ruang dalam hati untuk hal-hal baru, ruang untuk kesempatan baru, mimpi baru, dan kebahagiaan baru. Tanpa ikhlas, hati terlalu penuh oleh masa lalu, terlalu sesak oleh kekecewaan, terlalu berat oleh genggaman yang tidak dilepas. Tetapi dengan ikhlas, hati menjadi lapang. Kita bisa melangkah lebih jauh, lebih bebas, dan lebih kuat. Kita bisa menjadi versi diri yang lebih baik daripada kemarin. Ikhlas juga membuat kita lebih mampu menghargai waktu. Kita tidak lagi menyia-nyiakan hari hanya untuk menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, dengan perbuatan baik, dengan senyum kepada orang lain, dengan kebaikan yang kecil namun bermakna. Karena kita tahu, setiap detik adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Setiap hari adalah hadiah, dan setiap kesempatan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ikhlas adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa dimiliki oleh manusia. Hati yang ikhlas akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah merasa cukup, dan lebih mudah menemukan kedamaian. Dunia boleh berisik, tetapi hati tetap tenang. Perjalanan hidup boleh berat, tetapi langkah tetap kokoh. Dan ketika seseorang hidup dengan ikhlas, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam.